Sekarang kita akan membahas tentang salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah dunia, yaitu peradaban Yunani kuno. Mari kita telusuri bersama bagaimana peradaban ini berkembang dan memberikan dampak besar pada dunia hingga saat ini. Mari kita mulai. Yunani kuno terletak di tenggara Eropa dan terdiri dari banyak kota-kota negara yang dikenal sebagai polis. Wilayah ini memiliki medan yang berbukit-bukit dan pantai-pantai yang berbatu, yang mempengaruhi perkembangan politik dan sosial masyarakatnya. Polis-polis ini, meskipun sering bersaing satu sama lain, juga memiliki kesamaan budaya dan bahasa. Beberapa yang paling terkenal adalah Athena, Sparta, dan Korintus. Meskipun sering bersaing satu sama lain, kota-kota ini juga bekerja sama melawan musuh-musuh luar, seperti dalam Perang Yunani-Persia. Setiap polis memiliki sistem politiknya sendiri. Athena dikenal dengan demokrasi langsungnya, di mana warga negara memilih hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Sistem ini berkembang di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Solon dan Cleisthenes, yang memperkenalkan reformasi politik untuk mengurangi kekuasaan aristokrasi dan memperluas partisipasi politik. Di sisi lain, Sparta terkenal dengan sistem militeristiknya yang ketat dan pemerintahan oligarki. Dua raja memimpin Sparta dibantu oleh Dewan Tetua yang dikenal sebagai Gerousia, serta 5 ekor yang bertugas mengawasi kehidupan sehari-hari dan mempertahankan hukum serta tradisi Spartan. Budaya Yunani kuno sangat kaya dan beragam. Seni dan sastra memegang peran penting dalam kehidupan mereka. Teater adalah bagian integral dari budaya Yunani, dengan tragedi dan komedi menjadi dua genre utama. Tragedi Yunani kuno seringkali mengangkat tema-tema besar seperti takdir, kehormatan, dan konflik antara manusia dan dewa, dengan karya-karya terkenal dari penulis seperti Aeschylus, Sophocles, dan Euripides. Sedangkan komedi, yang seringkali lebih ringan dan satirikal, diwakili oleh karya-karya Aristophanes. Filsafat juga merupakan aspek penting dari budaya Yunani. Para filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles berkontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran Barat. Socrates dikenal dengan metode dialognya. Plato mendirikan akademi yang menjadi salah satu institusi pendidikan tertua di dunia, dan Aristoteles mengembangkan sistem logika dan ilmu pengetahuan yang mendasari banyak disiplin ilmu modern. Yunani kuno juga unggul dalam bidang sains dan teknologi. Mereka membuat banyak penemuan penting di bidang astronomi, matematika, dan fisika. Pythagoras misalnya terkenal dengan teoremanya dalam matematika, sementara Euclid dianggap sebagai bapak geometri. Di bidang astronomi, Hipparchus dan Ptolemy membuat kontribusi signifikan yang mempengaruhi pemahaman tentang tata surya selama berabad-abad. Penemuan teknologi lainnya termasuk mekanisme Antikythera, sebuah perangkat kompleks yang digunakan untuk menghitung posisi astronomi. Penemuan ini menunjukkan tingkat keahlian teknis yang luar biasa pada zaman tersebut dan memberikan wawasan tentang kemampuan ilmiah masyarakat Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno tidak terlepas dari perang dan konflik. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Yunani-Persia, di mana polis-polis Yunani bersatu melawan invasi Persia. Pertempuran terkenal seperti Marathon, Thermopylae, dan Salamis menjadi simbol keberanian dan strategi militer Yunani. Namun, tidak semua konflik terjadi dengan musuh luar. Perang Peloponnesos adalah konflik besar antara Athena dan Sparta yang berlangsung selama lebih dari 27 tahun. Perang ini mengakibatkan kehancuran dan perubahan besar dalam struktur politik dan sosial Yunani, serta melemahkan kekuatan mereka terhadap ancaman dari luar. Kehidupan sehari-hari di Yunani kuno sangat beragam, tergantung pada status sosial dan lokasi geografis. Di Athena, kehidupan kota berpusat di agora, pasar terbuka di mana orang berbelanja, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Rumah-rumah biasanya sederhana, dengan halaman tengah sebagai pusat kegiatan keluarga. Wanita dalam masyarakat Yunani kuno umumnya memiliki peran terbatas dalam kehidupan publik. Mereka bertanggung jawab atas rumah tangga dan pendidikan awal anak-anak. Namun, ada pengecualian, terutama di Sparta, di mana wanita memiliki lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab, termasuk dalam hal kepemilikan tanah dan pengelolaan rumah tangga. Seni dan arsitektur Yunani kuno sangat berpengaruh dan tetap menjadi inspirasi hingga saat ini. Kuil-kuil megah seperti Parthenon di Athena adalah contoh sempurna dari arsitektur Doris yang dikenal dengan kolom-kolomnya yang sederhana namun megah. Patung-patung Yunani seperti patung Zeus di Olympia
dan patung Athena Parthenos menunjukkan keahlian luar biasa dalam menggambarkan bentuk manusia dengan proporsi yang sempurna. Seni keramik juga merupakan bagian penting dari budaya Yunani. Vas-vas dan kendi-kendi dihiasi dengan gambar-gambar yang menceritakan mitos, kehidupan sehari-hari, dan peristiwa sejarah. Teknik pembuatan dan dekorasi keramik ini sangat maju dan masih dipelajari oleh seniman modern. Warisan Yunani kuno masih terasa hingga saat ini. Konsep demokrasi yang mereka kembangkan menjadi dasar bagi banyak sistem pemerintahan modern di seluruh dunia. Seni dan arsitektur Yunani menjadi inspirasi bagi banyak bangunan penting, seperti gedung-gedung pemerintahan dan museum. Selain itu, karya-karya sastra mereka masih dipelajari di sekolah-sekolah dan dianggap sebagai dasar dari sastra barat. Pengaruh Yunani kuno juga terlihat dalam bidang pendidikan dan filsafat. Banyak institusi pendidikan di dunia menggunakan metode pengajaran yang dikembangkan oleh para filsuf Yunani, dan pemikiran mereka tentang etika, politik, dan ilmu pengetahuan terus mempengaruhi cara kita melihat dunia. Demikianlah ulasan singkat tentang peradaban Yunani kuno. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian tentang sejarah dunia dan bagaimana peradaban kuno ini masih mempengaruhi kehidupan kita hingga saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.